juga untuk kita contoh, ini kita buka saja bagaimana Rasulullah menjadi suami, bagaimana Rasulullah menjadi ayah, dan bagaimana dia menjadi seorang anak ayah semua. Jadi kita berkumpul di sini ini hanya bukan ingin mencari tahu, karena sesungguhnya pada hari ini mudah sekali untuk mengetahui banyak hal lewat media sosial, gadget yang kita miliki, pencerahan dari mereka. Karena sesungguhnya memang belajar itu dari buaya sampai mati. Jadi sebelum Tuhan mengakhiri hidup kita, kita harus terus belajar. Karena kenapa bisa jadi pengetahuan yang kita miliki ini belum sempurna dan tidak mungkin akan sempurna. Karena Tuhan sendiri menantang laut dijadikan tinta dan bahkan ranting itu dijadikan pena untuk menuliskan ayat-ayat Allah, itu pun belum cukup. Jadi betapa kecilnya ilmu yang kita miliki, termasuk ilmu kita di dalam membina rumah tangga. Saya banyak tersadarkan bunda-bunda dan ayah semua ketika menjadi satgas penting, yaitu merdeka dari kekerasan dalam rumah tangga. Aneh nggak bunda-bunda sekalian, rumah tangga kok ada kekerasan? Seharusnya satu-satunya tempat yang tidak boleh ada kekerasan itu di mana? Di rumah tangga. Kalau itu yang bertolak belakang dan itu terjadi di keluarga sebagian besar, dia ciptakan ketenangan, rasa kasih dan sayang. Kira-kira mungkin nggak ada kekerasan kalau ada kasih dan sayang, merasa tenang gitu? Nggak mungkin kan? Berarti ada sesuatu yang menjadi pemicunya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada 5 surat, tapi tidak apa-apa Bunda. Nah, terkait dengan kekerasan tadi Bunda sudah menyampaikan seperti apa sih bentuk-bentuk kekerasan oleh para ahli itu ada 4. 1, kekerasan fisik. Nah, siapa nih ayah? Adakah ayah yang pernah melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya? Mungkin ayah enggak kali ya. Kalau dilihat sih ayah-ayah di sini Bunda ayah-ayah yang baik ya, nggak pernah kekerasan ya, menampar itu yang terjadi kekerasan fisik ya. Maka hari ini kalau laki perempuan dipukuli itu dipisum dan itu bukti dan sekarang bisa penjara sekarang karena udah ada undang-undangnya. Kenapa? Bukan negara ikut campur. Negara ikut campur lewat undang-undang ini untuk tujuan kebaikan. Dia tidak ingin pasangan yang tadi sudah ijab kabul itu saling bermusuhan. Malah terjadi kekerasan itu masih mendingan kan, kita tahu udah sampai tahap penyiksaan dan kami tahu itu karena di studi ini dipelajari luar biasa bagaimana bentuk-bentuk kekerasan itu terjadi. Lalu yang kedua, kekerasan psikis, emosi ya. Kekerasan psikisnya itu ya mungkin merendahkan ya. Dan tadi Bunda bilang yang paling baik itu pada anaknya. Adakah ayah bunda di sini yang suka memukuli putra putrinya? Ada? Ayo. Ya. Maka nama saya Risma. Saya kan bahagia sekali bisa bertanya dengan Ibu. Tadi Ibu bicara soal kekerasan fisik lebih banyak, kekerasan seksual. Tadi bicara tentang barang siapa menolak permintaan suami, dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Itu kalau suaminya minta terus itu gimana? Satu ya. Nah, lalu jangan potret kita sebagai suami, tapi bayangkan kalau itu putri kita, kira-kira kita ikhlas enggak diperlakukan oleh menantu kita yang laki-laki terhadap begitu cara untuk mengerem supaya kita tidak kebablasan melakukannya. Jadi kalau istri menolak dengan alasan dia sakit dan harus menolak, makanya tadi kalau tidak, siapa laki-laki itu yang harus dilaknat oleh
Malaikat kalau memang hadis itu hadis sahih, apakah setiap penolakan itu lalu dilaknat? Saya tidak yakin, karena Allah itu maha adil. Dia tidak mungkin akan membuat seseorang lain senang melalui penderitaan orang lain. Kalau itu terjadi, itu bukan keadilan. Jadi keadilan itu harus di dalam rumah tangga, keadilan itu yang sama-sama nyaman. Tapi karena terlanjur, ya, jadi dalam studi kami itu salah satu penyebab faktor kekerasan itu adalah ketidakadilan terhadap perempuan, itu adalah tafsir, bukan Quran ya, tafsir, ya, yang keliru. Nah, jadi diterapkan untuk semua, akhirnya diancam. Kalau enggak ini diancam, takut. Tapi bagi perempuan-perempuan yang berdaya dilawan, terjadi kekerasan. Yang akhirnya sebenarnya pemicunya adalah sang suami, karena dia nggak tahan, dia yang akhirnya dipenjara. Benar nggak? Itu terjadi karena apa? Melawan. Ya. Nah, oleh karena itu dalam ini maka pengetahuan itu menjadi penting, termasuk tadi stunting. Karena saya pun memikir bahwa ternyata banyak hal yang tidak kita ketahui, karena dalam stunting ini Mbak Yani ada 4 pakar terlibat. 1 ahli gizi, 2 ahli kandungan, 3 dokter anak, 4 psikolog, untuk melihat mengapa seorang anak itu menjadi stunting. Dia asupan giginya tuh, ternyata anak itu mengalami kekerasan secara rutin. Maka hari ini untuk memilih pasangan nggak sekedar oh dia rajin ini, dia ganteng, dia ini, dia udah punya ini, kita nggak tahu karena ada efek-efek. Maka saya bilang harus terbuka sekarang untuk ininya. Nah, jadi Bunda Risma kayak gitu ya, hasil mungkin anak-anaknya udah lepas, kalau saya belum, 3 anak saya itu belum ada yang menikah. Jadi saya menganggap saya masih belum tuntas menunaikan tugas dan tanggung jawab saya. Nah, bunda-bunda yang sudah anaknya selamat dari pergaulan remaja dan sekarang udah menikah, punya cucu yang sehat walafiat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi mari kita bagi kebahagiaan itu pada yang tidak memiliki kesempatan. Saya yakin tidak ada orang tua di muka bumi ingin anaknya nggak ada gizi, tapi kemampuan terbatas. Disitulah fungsi sosial saling tolong menolong. Jadi hari ini sharing aja ya Bundo, saling mengingatkan. Saya menyampaikan untuk mengingatkan diri saya juga buat bundo-bundo sekalian. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Bunda Penny, kemudian Bunda Risma. Itu artinya bundo-bundo mengamati apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita nggak mampu melakukannya, maka kita menolong itu dengan doa. Wahai Allah, aku memiliki tetangga yang dia setiap hari sangat kasar pada istrinya. Aku sesungguhnya ingin menolongnya ya Allah, tapi aku khawatir kalau kehadiranku justru maka untuk itu hamba memohon karena Engkaulah sebaik-baik pembolak-balik. Lembutkanlah hati suaminya supaya itu aja, dan semuanya kita doakan. Aku